pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dan tentunya masih semangat pagi. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama Bu Suki tema 5 ekosistem, subtema 3 tentang keseimbangan ekosistem, pembelajaran 4. Tujuan pembelajarannya yang pertama, dengan mengamati poster dengan cermat, siswa mampu memberikan tanggapan, mengutarakan pesan, dan memberikan pendapat mengenai poster secara cepat. Yang kedua, dengan mencermati teks bacaan, siswa mampu mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan mengenai isi teks dan menyimpulkan hasilnya dalam bentuk peta pikiran secara baik dan benar. Dan yang ketiga, dengan memahami tentang perkembangan kehidupan masyarakat di Indonesia, siswa mampu mencari informasi yang lebih banyak lagi mengenai pengaruhnya di sekitar ekonomi, komunikasi, dan transportasi secara cepat. Hari ini kita akan belajar tentang menjelaskan pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Selanjutnya, menjelaskan nilai penting persatuan dan kesatuan masyarakat yang berbeda latar belakang ekonomi. Anak-anak, perhatikan poster berikut ini. Anak-anak, setelah kalian memperhatikan poster tadi, sekarang Bu Guru akan bertanya bagaimana tanggapan anak-anak tentang poster ini. Siapa yang bisa menjawab? Bagus. Tanggapannya setuju. Pesan yang terkandung adalah Indonesia hebat. Rakyat menjadi peduli terhadap lingkungannya. Yang kedua, coba pesan apa yang kalian pahami dari poster ini? Indonesia adalah negara yang terhebat di dunia. Apakah pengaruh pesan dalam poster tersebut? Indonesia merupakan negara terkaya sumber daya alam karena sangat mengapresiasi rakyat semua. Selanjutnya, ayo kita membaca buku siswa halaman 123 sampai 124 yang berjudul Potensi Indonesia sebagai Negara Maritim dan Agraris. Ini ada 4 paragraf. Ibu akan memberi contoh 1 paragraf. Letak geografis Indonesia sangat menguntungkan karena berada di tengah-tengah jalur perdagangan dunia. Terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta benua Asia dan benua Australia. Sejak dahulu, kala Indonesia tidak pernah sepi, khususnya oleh kapal-kapal yang membawa komoditas perdagangan dari satu negara ke negara lain. Tidak hanya itu, sumber daya yang tersimpan di dalam laut Indonesia ternyata amat potensial. Data Food and Agriculture Organization atau FAO 2015 menyebutkan bahwa Indonesia penghasil terbesar di dunia untuk produk rumput laut dan tuna. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca bacaan tersebut, coba kalian cari pikiran utama dan informasi pentingnya. Contohnya, Ibu akan memberi contoh paragraf 1. Pikiran utamanya, letak geografis Indonesia sangat menguntungkan karena berada di tengah-tengah jalur perdagangan dunia.
Informasi pentingnya yang pertama, Indonesia terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta benua Asia dan benua Australia. Yang kedua, sumber daya yang tersimpan di dalam laut Indonesia ternyata amat potensial. Dan yang ketiga, beragam produk unggulan perikanan tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Terus selanjutnya paragraf 2, pikiran utamanya. Selain dikenal sebagai negara maritim, Indonesia juga merupakan sebuah negara agraris. Informasi pentingnya yaitu yang pertama, Indonesia sejak dahulu sudah terkenal sebagai penghasil rempah-rempah dan memiliki tanah yang subur. Yang kedua, peminat produk-produk hasil pertanian Indonesia ternyata banyak di luar negeri. Yang terakhir, potensi maritim dan agraris di Indonesia berguna bagi kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Selanjutnya anak-anak, paragraf ketiga. Pikiran utamanya yaitu sebagai negara kepulauan, sistem komunikasi dan transportasi menjadi faktor penting dalam kehidupan berbangsa dan meningkatkan perekonomian. Sedangkan informasi pentingnya yaitu satu, jaringan komunikasi telah dibangun sehingga dapat menjangkau wilayah-wilayah terpencil di Indonesia. Yang kedua, jaringan komunikasi memudahkan berbagai transaksi ekonomi. Dan yang ketiga, jaringan komunikasi juga membantu terbentuknya kesatuan bangsa. Dan selanjutnya anak-anak, paragraf keempat. Pikiran utamanya yaitu sistem komunikasi dan sistem transportasi merupakan salah satu mata rantai yang tak terpisahkan dalam kegiatan ekonomi. Sedangkan informasi pentingnya yang pertama, pemenuhan kebutuhan barang didistribusikan melalui jaringan transportasi. Yang kedua, pemerintah membangun sistem transportasi udara yang lebih baik. Dan yang ketiga, pemerintah juga membangun sistem transportasi darat yang makin baik. Nah anak-anak, selanjutnya setelah kalian mengetahui informasi penting dan pikiran utamanya, kita simpulkan. Letak geografis Indonesia sangat menguntungkan karena berada di tengah-tengah jalur perdagangan dunia. Selain dikenal sebagai negara maritim, Indonesia juga merupakan sebuah negara agraris. Sebagai negara kepulauan, sistem komunikasi dan transportasi menjadi faktor penting dalam kehidupan berbangsa dan meningkatkan perekonomian. Sistem komunikasi dan sistem transportasi merupakan salah satu mata rantai yang tak terpisahkan dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya anak-anak, silahkan buka buku siswa halaman 127 sampai 128 yang berjudul Wawasan Nusantara. Ibu akan memberikan contoh satu paragraf. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. NKRI terdiri atas jajaran pulau yang dikelilingi oleh laut besar dan kecil. Wilayah Indonesia merupakan paduan tunggal antara darat, laut, dan udara
beserta seluruh kekayaan alamnya. Keadaan ini disampaikan oleh bangsa Indonesia kepada forum internasional dalam bentuk deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi tersebut berisi penegasan bahwa seluruh kepulauan, perairan, dan udara di atasnya yang mengelilingi dan berada di antara pulau-pulau Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah yang tak dapat dipisah-pisahkan dan merupakan negara Nusantara. Nah, anak-anak, selanjutnya setelah kalian mendengarkan bacaan wawasan Nusantara tadi, siapa yang tahu pengertian wawasan Nusantara itu apa? Nah, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Nah, anak-anak, wawasan Nusantara itu memiliki tujuan utama. Tujuan utamanya sebagai berikut. Yang pertama, tujuan nasional. Tujuan nasionalnya apa sih? Sesuai dengan pembukaan UUD 45, tujuan dari kemerdekaan bangsa kita adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk mewujudkan kesejahteraan umum yang juga mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan. Nah, tujuan yang kedua yaitu tujuan ke dalam. Tujuan ke dalam itu mewujudkan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan, baik secara alamiah maupun sosial. Yang dimaksud adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional serta kepentingan kawasan guna menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian, dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh. Nah, yang selanjutnya, manfaat ekonomi letak geografis Indonesia antara lain dapat menumbuhkan devisa negara, dapat dijadikan sebagai pusat perekonomian di antara dua samudra dan dua benua, dapat dijadikan sebagai jalur perdagangan dunia, dapat mengembangkan pariwisata lebih lanjut dalam kancah dunia, dan menjadikan beberapa tempat di wilayah Indonesia sebagai destinasi pariwisata utama, contohnya adalah Bali. Nah, anak-anak, selanjutnya dalam kesatuan ekonomi, wawasan Nusantara mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, semua kekayaan yang terdapat di wilayah Nusantara merupakan modal milik bersama bangsa. Kebutuhan untuk keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Yang kedua, tingkat perkembangan ekonomi haruslah seimbang untuk seluruh wilayah di Indonesia tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh setiap daerah dalam upaya pengembangan kehidupan ekonomi. Dan yang ketiga, kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi
ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, selanjutnya, untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan dapat dilakukan dengan saling tolong-menolong, bergotong royong, saling membantu teman yang berbeda latar belakang ekonominya. Nah, anak-anak, selanjutnya sekarang manfaat kesatuan ekonomi bagi masyarakat di suatu daerah antara lain. Ada yang bisa menjawabnya? Bagus. 1. Keperluan hidup sehari-hari tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Dan yang kedua, tingkat perkembangan ekonomi serasi dan seimbang di seluruh daerah. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Pemahaman tentang keberadaan Nusantara beserta dengan segala isinya dianggap penting oleh negara untuk menjaga kesatuan bangsa. Wawasan Nusantara mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial, dan budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Nah, selanjutnya anak-anak, perkembangan teknologi transportasi saat ini jauh lebih maju dibandingkan dengan zaman dulu. Perkembangan pemikiran manusia modern ini memungkinkan untuk menciptakan alat-alat canggih yang dapat mempermudah transportasi masyarakat. Nah, anak-anak, setelah kalian menyimak materi tadi, dapat disimpulkan pada materi kali ini adalah letak geografis Indonesia dan pentingnya wawasan Nusantara. Demikianlah materi pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh anak-anakku semua. Patuhi orang tuamu di rumah dan tetap jaga kesehatan dengan selalu cuci tangan, keluar rumah memakai masker, dan jaga jarak ya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.